Karena kamu kalah, potongan giok ini akan menjadi milikku. Cuyi berkata kepada Weifu. Tangan Cuyi mengeluarkan aura dan ingin mengambil batu giok dari tangan Weifu. Weifu tidak berdaya dan hanya bisa melepaskan batu gioknya kepada Cuyi. Cuyi dengan mudah mendapatkan batu gioknya dan menggenggamnya di tangannya. Apa kamu punya masalah dengan ini? Cuyi bertanya kepada Weifu. Maafkan saya tuan, murid ini tidak berani. Batu giok ini karena tuan menginginkannya, maka ambillah. Weifu berkata dan mengepalkan tangannya. Potongan giok ini ditempatkan di tempat yin yang kuat selama 1000 tahun. Meskipun bukan instrumen asli, tetapi penuh dengan yin dan memiliki efek ilusi. Sebelumnya, kamu gunakan batu giok ini untuk melawanku. Tentu, jika kamu masih memiliki dendam, aku selalu melayanimu. Cuyi berkata. Tidak tuan, jika tidak ada yang lain, murid ini akan pergi. Weifu menjawab dengan wajah ketakutan. Weifu pergi? Baru-baru ini ketenarannya telah meningkat. Namun Weifu yang sangat kuat ini ketakutan dengan Cuyi? Ini orang besar yang sebenarnya. Aku selalu merasa bahwa aku telah melebih-lebihkan, tapi sekarang aku sadar bahwa itu tidak cukup. Fan Hong berkata dalam hati. Bos Hong, tehnya sudah habis. Cuyi mengingatkan Fan Hong. Teh? Saudara Lang, ambil tehnya. Ah, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Fan Hong menjadi panik. Dengan terampil, Fan Hong menuangkan teh ke dalam cangkir dan memberikannya kepada Cuyi. Bos Hong, tidak perlu sopan. Sekarang kamu membayarku, jadi aku tidak akan melakukan apapun seperti di Junhuang KTV sebelumnya. Cuyi berkata, Guru Cu, jangan mengejekku. Mana mungkin aku berani. Fan Hong berkata dengan sopan. Aku akan mengurus urusanmu, tapi terserah aku memutuskan waktunya. Aku sibuk akhir pekan ini, jadi harus menunggu akhir pekan depan. Cuyi berkata, minggu ini aku harus pergi ke rumah Wang Ling untuk memeriksanya. Lagi pula masalah ini tidaklah kecil. Cuyi berkata dalam hati. Jangan khawatir, biarkan orang itu menunggu seminggu lagi. Membuatnya menunggu juga merupakan berkah untuknya. Fan Hong menjawab. Bos Hong, jangan lakukan ini. Ini membuatku terlihat seperti gangster. Anggap saja aku guru biasa seperti teman-temanku. Cuyi berkata. Siap Guru Cu, Fan Hong berkata dan membuat sikap hormat. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku minta darimu. Cuyi melanjutkan. Katakan saja, aku akan melakukan semuanya untuk Anda. Fan Hong menjawab. Jadi aku ingin memintamu menyelidiki seseorang. Cuyi berkata serius. Menyelidiki seseorang? Itu mudah. Siapa yang ingin Guru Cu cari tahu? Fan Hong bertanya. Ibuku. Cuyi menjawab dengan tatapan tajam di matanya. Ibuku menghilang saat aku masih kecil. Aku tidak punya informasi tentangnya. Kamu dapat memeriksaku dan ayahku, lalu kabari aku. Cuyi menjelaskan. Dulu di kehidupan terakhir, meski Cuyi berdiri di puncak dunia immortal, tapi dalam prosesnya Cuyi tidak punya ingatan sebelum usia 5 tahun. Dengan kembali ke dunia ini, aku akan menyatukan kembali keluargaku. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan ibu. Cuyi berpikir. Guru Cu, yakinlah aku memiliki kontak dengan keluarga Cu di ibu kota provinsi. Mereka jauh lebih kuat daripada aku. Fan Hong berkata. Mendengar nama keluarga Cu, Cuyi meletakkan cangkir teh ke meja dengan keras. Keluarga Cu di kota Xinhua? Cuyi bertanya kepada Fan Hong. Guru Cu, apakah Anda dan keluarga Cu memiliki konflik? Fan Hong bertanya balik. Cu Huaike adalah kakekku. Cuyi berkata. Jika keluarga Cu mendukung pernikahan orang tuaku, tidak akan ada hal seperti ini. Cuyi berkata dalam hati. Guru Cu sebenarnya adalah anak dari keluarga Cu. Fan Hong terkejut. Cu Sao? Yao Yue juga terkejut mendengar hal ini. Karena mereka akan menyelidiki, masalah ini akan diketahui cepat atau lambat. Lebih baik beritahu mereka sekarang.
Cuyi berkata dalam hati. Cuyi mengatakan pada semua orang di ruangan dan tidak menyembunyikan apapun terkait orang tuanya. Apa-apaan ini? Orang-orang dari keluarga Chu ini. Aku pikir hanya junior keluarga Chu yang aku. Tetapi aku tidak menyangka sumbernya juga busuk. Guru Chu, urusanmu adalah urusanku. Jika ini masalahnya, aku tidak akan melakukan bisnis dengan mereka. Fan Hong memutuskan. Tidak perlu melakukan hal itu. Lakukan saja seperti biasa. Cuyi menolak. Guru Chu, keluarga Chu meninggalkanmu. Ini adalah kerugian mereka. Mulai sekarang Anda dapat menganggap kami keluarga. Fan Hong menyarankan. Santai, santai. Cuyi berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Oh, dan satu hal lagi. Ini mungkin akan merepotkanmu. Cuyi melanjutkan. Apa kamu tahu 6 kejahatan dari distrik Changping? Cuyi bertanya. Aku tidak tahu. Siapa bocah-bocah ini? Fan Hong menjawab. Guru Chu, aku tahu. Di wilayahku mereka berperilaku sopan. Jadi aku mengabaikan mereka. Apakah mereka menyinggung Anda? Yao Yue berkata. Bukan kejahatan, tapi dari suruhan seseorang. Kamu dapat bertanya untuk mengetahui situasinya dan memberitahu mereka. Cuyi menjelaskan. Yao Yao, masalah ini akan diserahkan padamu. Kamu harus melakukan yang terbaik. Fan Hong memerintahkan. Siap bos, anak-anak itu serahkan saja padaku. Yao Yue menjawab. Karena semuanya sudah beres, maka aku akan pergi dulu. Kamu tidak perlu mengantarku. Cuyi berkata dan berdiri. Apa? Mata Cuyi sekilas melihat sesuatu dan wajahnya menjadi terkejut. Guru Chu, jika itu uang, aku akan menyuruh Departemen Keuangan untuk mendapatkan kartu Anda sesegera mungkin. Fan Hong berkata. Bos Hong, selamat, selamat. Cuyi mengepalkan tangannya dan memberi selamat. Mendengar hal ini, Fan Hong menjadi bingung dan menggaruk kepalanya. Aku lihat ada aura ungu di atas kepalamu. Dalam waktu dekat, istrimu akan hamil. Cuyi berkata kepada Fan Hong. Guru Chu, apakah Anda peramal? Aku dan istriku sudah bersama selama 40 tahun. Aku khawatir sampai putus asa. Fan Hong bertanya. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku menyarankan jika kamu punya anak, maka sumbangkan sebagian kekayaan. Jika tidak, akan ada kesulitan besar. Cuyi menjawab. Selalu ada sebab dan akibat, dan untuk melihat nasib seseorang itu tidaklah sulit. Cuyi berkata dalam hati. Bos Hong ini perusahaan manajemennya sangat baik. Cuyi berpikir. Cuyi? Apa kamu Cuyi? Tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil nama Cuyi. Benarkah ini kamu Cuyi? Muncul seorang pemuda. Lei Yi? Cuyi terkejut melihat orang yang muncul. Haha, Lei Yi, lama tidak bertemu. Cuyi berkata. Wule, teman SMA aku tidak menyangka bertemu lagi. Cuyi berkata dalam hati. Apakah kamu bekerja di sini? Cuyi bertanya. Aku hanya di Departemen SDM saja dan tidak lama aku pindah. Bagaimana denganmu? Apakah kamu di sini untuk wawancara? Lei Yi balik bertanya. Lei Yi, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil nama Lei Yi. Apa ini Cuyi yang sering kamu bicarakan? Halo, aku kakak Lei Yi, Wu King. Panggil aku kakak King. Wu King berkata dan memperkenalkan diri. Halo kakak King. Cuyi berkata dan berjabat tangan. Kamu tidak seperti Lei Yi yang masuk perusahaan dan menyinggung seseorang. Wu King menyindir. Kakak, aku dan Cuyi akhirnya bertemu. Jadi jangan mengatakan hal seperti itu. Lei Yi tampak malu. Aku terlalu malas mengatakan ini. Kamu telah lulus selama 1 tahun. Kenapa kamu tidak memahaminya? Wu King berkata marah. Apa terjadi sesuatu? Melihat hal ini, Cuyi bertanya. Bosnya memiliki niat buruk dengan gadis yang diwawancarai. Lei Yi memergoki dan membentaknya di tempat. Bosnya tentu saja menyimpan dendam. Jadi Lei Yi dikeluarkan setelah ada sesuatu yang salah dengan pekerjaannya. Untungnya saudara iparnya datang. Dia adalah direktur keuangan grup Huaseng dan pihak lain harus memberi wajah.
Wuking menjelaskan. Huaseng Group? Bukankah itu perusahaan Kinran? Cuyi bertanya dalam hati. Kakak ipar, kamu ada di sini? Tidak berselang lama, muncul seorang pria yang tampak tergesa-gesa. Namanya Lin Yunjae. Leji, kamu seperti anak kecil. Ini adalah masyarakat, bukan sekolah. Jika tidak ada aku, apakah hidupmu akan baik seperti ini? Lin Yunjae marah. Tapi aku tidak melakukan hal yang salah. Lei membantah. Lei, kenapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin aku bisa membantu. Cuyi berkata. Cuyi, kamu tidak dapat membantuku. Manajer Sun adalah kepala departemen. Lei berkata malu. Kamu melakukan hal benar. Ini bukan masalah besar. Cuyi berkata dan menepuk pundak Lei. Apakah kamu teman Lei? Anak muda yang bermulut besar. Aku bahkan belum tentu bisa membuat Tuan Sun memberi wajah. Apakah kamu pejabat atau orang kaya? Lin Yunjae berkata dan menunjuk Cuyi. Yunjae, berhentilah. Xiao Chu, dia tidak tahu. Mungkin dia tidak mengerti. Wuking melerai. Lin Yunjae menjadi diam dan melihat Wuking minta maaf ke Cuyi. Tiba-tiba mata Lin Yunjae melintas sekilas seperti melihat sesuatu. Manajer Sun, muncul seorang pria gendut yang datang membawa tas di tangannya. Manajer Sun, Anda di sini? Lin Yunjae berkata dan ingin berjabat tangan dengan manajer Sun. Tetapi manajer Sun mengabaikan Lin Yunjae dan menolak untuk berjabat tangan. Direktur Lin, bukannya tidak memberimu wajah, tapi Lei juga tidak memberiku wajah. Dia berani membentakku. Dan itu adalah saat kegiatan tes kandidat. Manajer Sun menjelaskan. Lei, cepat minta maaf. Wuking berkata dan menyuruh Lei minta maaf. Manajer Sun, saya minta maaf. Saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Lei menundukkan kepala dan meminta maaf. Jelas ini bukan kesalahan Lei, tapi dia harus menundukkan kepalanya. Jika tidak ada kekuatan, hanya bisa merendah. Aturan hanya dibuat untuk yang lemah. Cuyi berkata dalam hati. Ada apa nak? Ada masalah buatmu? Manajer Sun bertanya kepada Cuyi. Untuk pertama kalinya, aku melihat orang bicara tanpa malu. Sejak kapan pelecehan bagian dari penilaian? Cuyi berkata ringan. Siapa kamu bocah? Mendengar hal ini, manajer Sun menjadi marah. Xiao Chu, lihat dirimu. Apakah kamu pantas bicara dengan Tuan Sun? Cepat minta maaf. Lin Yunjae berkata. Kenapa? Aku mengatakan kebenaran. Jika kebenaran itu salah, maka aku benar-benar salah. Cuyi membalas. Kamu. Mendengar hal ini, Lin Yunjae menjadi marah dan menunjuk Cuyi. Cuyi, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Melihat hal ini, Lei berkata dalam hati. Manajer Sun, saya minta maaf. Mereka masih muda, tidak tahu apa-apa. Wuking minta maaf. Kakak, tidak perlu minta maaf. Aku tidak menginginkan pekerjaan ini. Aku akan mencari pekerjaan lain. Lei berkata. Sialan, apa yang kamu katakan? Mendengar hal ini, Lin Yunjae menjadi marah. Manajer Sun, jangan pedulikan dia. Lin Yunjae berkata sopan kepada manajer Sun. Terlambat. Manajer Sun hanya mengucapkan sepatah kata dengan wajah masam. Suara berisik apa ini? Manajer Sun, apa yang terjadi? Tiba-tiba Yao Yue datang dan bertanya. Tuan Yao, ini bukan masalah besar. Seorang karyawan membuat masalah dan aku ingin memecatnya. Manajer Sun menjawab. Masalah? Apakah ada orang yang berani membuat masalah di Hong Yuan Group? Yao Yue menjadi marah. Ini aku, apa yang kamu inginkan? Cuyi berkata. Berakhir sudah, anak ini akan membuat kita terbunuh. Melihat semua ini, Wuking dan Lin Yunjae menjadi panik. Berani memprovokasi Yao Yong. Kamu mencari mati nak. Manajer Sun berkata dalam hati. Kamu? Tetapi yang semua tidak sadari adalah bahwa wajah Yao Yue menjadi terkejut. Melihat Cuyi di depannya dengan ekspresi datar di wajahnya.
Tuan Chu, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda? Yao Yue berkata sopan kepada Chu Yi. Melihat adegan ini, semua orang menjadi terkejut. Siapa pemuda ini sampai membuat Yao Yong seperti ini? Siapa yang aku provokasi? Manajer Sun menjadi panik. Tuan Chu, saya minta maaf. Saya barusan tidak bermaksud. Manajer Sun membungkukkan badannya dan meminta maaf. Apa kamu menyinggung Tuan Chu barusan? Yao Yue bertanya. Saya tidak tahu bahwa dia adalah tamu Anda. Kalau tidak, saya tidak berani menyinggungnya. Manajer Sun menjawab. Lei Yi, beritahu Yao Yue apa yang terjadi. Aku tidak akan ikut campur dalam hal ini. Cukup ikuti sistem yang berlaku. Chu Yi berkata. Lei Yi kemudian mengatakan semua hal yang telah dilakukan manajer Sun. Sialan. Mendengar apa yang terjadi, Yao Yue menjadi marah dan menampar wajah manajer Sun. Tuan Chu, saya akan menangani masalah ini. Si Tua Sun, pergi ke Departemen Keuangan dan ambil gaji bulan ini. Yao Yue berkata. Si Tua Sun hanya bisa mengucapkan sepatah kata dan memegang pipinya yang bengkak. Tetapi melihat wajah Yao Yue yang marah, si Tua Sun menjadi ketakutan. Dan cepat-cepat berlari pergi meninggalkan ruangan ini untuk mengambil gajinya bulan ini. Lei Yi, ini nomor baruku. Kita akan bertemu di hari lain. Chu Yi berkata dan memberikan nomor ponselnya. Sungguh hebat sampai membuat si Tua Sun seperti itu. Lei Yi menerima nomornya dan merangkul Chu Yi. Untungnya anak ini tidak memberi jarak denganku karena hal-hal ini. Chu Yi berkata dalam hati. Kakak King, sebagai teman Lei Yi, saya mengingatkan bahwa beberapa hal telah diputuskan ketika mereka diputuskan. Chu Yi berkata kepada Wu King. Mungkin akan ada keuntungan tak terduga setelah putus. Chu Yi berkata. Di sebuah villa mewah setelah Wei Fu pergi. Seni bela diri? Tidak mungkin. Bahkan jika itu aku tidak bisa melakukan langkah ini. Penggunaan Qi telah mencapai puncaknya dan hanya seorang master yang bisa melakukannya. Lo Cheng Feng berkata. Master Tai berada di tahap Dawushi. Mungkinkah Tuan Chu juga di tahap Dawushi? Wei Fu berkata dan mengepalkan tangannya. Kota Jiujiang memiliki sosok muda seperti ini. Aku khawatir polanya akan berubah. Aku ingin bertarung melawan Tuan Chu ini. Lo Cheng Feng berkata. Malam hari, awan hitam yang menggantung dan cahaya bulan yang bersinar. Fan Hong pulang ke rumahnya, melepaskan sepatunya dan menggantinya dengan alas kaki. Ada apa dengan perjamuan ini? Apakah kita kedatangan tamu di sini? Fan Hong bertanya, melihat banyak hidangan di meja. Tidak ada tamu, tetapi ada hal baik lainnya. Coba tebak. Istri Fan Hong menjawab. Apakah itu? Fan Hong mengingat perkataan Chu Yi sebelumnya. Apakah kamu hamil? Fan Hong menebak. Kamu benar-benar menebaknya hari ini. Ini bukan lagi kejutan. Istri Fan Hong berkata. Ini Master Chu benar-benar bisa meramal? Fan Hong tercengang dan berkata dalam hati. Kenapa kamu bertingkah konyol? Ayo makan. Kamu akan jadi ayah. Jangan pergi ke rumah bordil. Istri Fan Hong berkata. Baiklah, sebelumnya hanya hiburan. Aku berjanji tidak akan pergi ke sana lagi. Fan Hong berjanji. Tuan Chu tampaknya ingin aku lebih banyak melakukan hal baik ketika aku punya anak. Fan Hong berpikir dan memegang ponselnya. Hei, ini aku, Fan Hong. Sekarang atur untuk menyumbang beberapa sekolah. Fan Hong berbisik dan memerintahkan. Master Chu benar-benar seperti dewa. Di masa depan aku harus berbuat banyak dengannya. Fan Hong berkata dalam hati.